Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kabar baik dan semoga kita semua selalu dalam kasih sayang dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa hari ini kita ada mata pelajaran sirah nih teman-teman. Nah, untuk pertemuan pertama di awal Ramadan ini, Kak Awal pengen menceritakan kisahnya Nabi Yunus alaihi salam. Siapa yang udah tahu kisahnya Nabi Yunus alaihi salam? Atau mungkin teman-teman udah pernah baca kisahnya Nabi Yunus, atau mungkin udah pernah lihat gitu filmnya? Oke, ya betul. Nabi Yunus adalah nabi yang dimakan ikan paus. Nah, siapa yang sampai sini siapa yang udah inget? Siapa yang udah pernah denger atau pernah nonton filmnya nih, kisahnya Nabi Yunus? Oke, yang udah berarti keren, yang belum juga keren karena sekarang teman-teman lagi dengerin cerita Kak Awal yang akan menceritakan kisahnya Nabi Yunus, berarti keren juga. Oke, yang udah juga harus disimak juga ya, karena mungkin teman-teman udah ngelihatnya lama nih atau udah baca bukunya lama, jadi sekarang lupa lagi. Nah, maka harus juga nih ditonton videonya Kak Awal. Oke, nah jadi Nabi Yunus adalah nabi yang dimakan ikan paus. Gimana sih ceritanya kok bisa ya Nabi Yunus dimakan ikan paus? Emang Nabi Yunus tuh lagi di mana? Emang Nabi Yunus lagi ngapain kok bisa dimakan ikan paus? Penasaran gak nih? Oke, kalau penasaran, simak kisahnya Nabi Yunus yang akan diceritakan ke awal ya. Oke, Nabi Yunus adalah seorang nabi yang sangat taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini selalu mengajak kaumnya untuk menyembah Allah. Nabi Yunus ini diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah di suatu tempat yang bernama Ninawa yang berada di kota Mosul yang terletak di negara Irak. Nah, ternyata orang-orang Ninawa ini, kaum Ninawa ini masih memiliki tradisi nenek moyang mereka terdahulu. Apa sih tradisi nenek moyang orang-orang Ninawa ini, kaum Ninawa ini? Emang tradisi nenek moyang itu apa? Nah, tradisi nenek moyang kaum Ninawa ini yaitu menyembah berhala. Jadi orang-orang Ninawa ini, kaum Ninawa ini, mereka itu masih menyembah berhala karena mereka mengikuti nenek moyang mereka terdahulu. Jadi mereka ini bukan menyembah Allah tapi menyembah berhala, menyembah patung. Maka dari itu Allah mengutus Nabi Yunus untuk berdakwah di kota Ninawa agar orang-orang Ninawa ini, kaum Ninawa ini menyembah Allah, bukan menyembah patung lagi, bukan menyembah berhala lagi gitu. Nah, Nabi Yunus ini sudah berdakwah bertahun-tahun, sudah lama berdakwah di kota Ninawa, tapi pengikutnya cuma sedikit, cuma ada 2 orang doang. Nah, siapa nama pengikutnya? Yang pertama nama pengikutnya itu Rubil, yang kedua nama pengikutnya Nabi Yunus ini namanya Tanuh. Jadi sekian lama berdakwah, tapi Nabi Yunus cuma memiliki 2 pengikut aja nih, padahal kaum Ninawa itu jumlahnya sangat banyak. Nah, akhirnya Nabi Yunus bilang kayak gini ke kaum Ninawa, wahai kaum Ninawa, kalian jangan menyembah berhala karena mereka itu tidak membawa manfaat apapun untuk kalian. Mereka itu tidak bisa memberi kalian makan, mereka itu tidak bisa memberi kalian kesehatan. Mereka itu tidak membawa manfaat apapun buat kalian gitu, kata Nabi Yunus. Nah, kemudian dijawab oleh orang-orang Ninawa, oleh kaum Ninawa. Kata kaum Ninawa gini, wahai Yunus, kamu diam saja karena kamu itu pendatang baru, kamu itu bukan berasal dari nenek moyang kami. Kami hanya menyembah apa yang nenek moyang kami sembah, dan kami hanya menyembah Tuhan yang nyata terlihat, bukan seperti Tuhanmu yang tidak terlihat gitu. Kaum Ninawa ngomong kayak gitu ke Nabi Yunus. Nabi Yunus merasa kesal, Nabi Yunus merasa bahwa kaum Ninawa ini menghina Allah gitu kan. Nah, akhirnya Nabi Yunus berdoa sama Allah, ya Allah, tolong bukakan hati kaum Ninawa supaya mereka mau menyembahmu. Kemudian kata Allah gini ke Nabi Yunus, wahai Yunus, katakan kepada kaummu, katakan kepada kaum Ninawa bahwa apabila selama 40 hari mereka tidak menyembah aku, tidak bertaubat, maka aku akan menurunkan azab di Ninawa, kata Allah gitu ke Nabi Yunus. Kemudian Nabi Yunus menyampaikan apa yang Allah sampaikan kepada Nabi Yunus. Nabi Yunus menyampaikannya kepada kaum Ninawa.
Wahai kaum Ninawa, jika kalian tidak bertaubat, jika kalian dalam waktu 40 hari ini tidak bertaubat, maka azab Allah akan turun di Ninawa ini, kata Nabi Yunus gitu kepada kaum Ninawa. Nah, kaum Ninawa bukannya merasa takut, bukannya taubat, justru mereka menantang ucapannya Nabi Yunus. Mereka menunggu datangnya azab. Akhirnya mereka saat itu tidak langsung bertaubat. Mereka mengabaikan ucapan Nabi Yunus. Sampai akhirnya di hari ke-37 Nabi Yunus merasa putus asa karena hingga hari ke-37 ini kaum Ninawa nggak ada yang bertaubat. Akhirnya Nabi Yunus merasa putus asa, kesal dan sedih. Akhirnya Nabi Yunus meninggalkan kota Ninawa. Nabi Yunus pergi. Nah, ketika Nabi Yunus pergi dalam perjalanannya dan di kota Ninawa ini sudah masuk ke 40 hari ternyata di kota Ninawa ini yang tadinya awannya cerah, dia berubah menjadi gelap. Awannya hitam, kemudian angin bertiup kencang, kemudian hewan-hewan lari-larian, gusar, kemudian juga terdengar suara yang sangat menakutkan sehingga membuat orang-orang kaum Ninawa ini merasa ketakutan. Mereka baru sadar, mereka bilang, oh ini mungkin yang dikatakan Nabi Yunus ya, mungkin ini azab yang waktu itu Nabi Yunus ucapkan. Akhirnya saat itu orang-orang kaum Ninawa ini berlari-lari mencari Nabi Yunus, tapi mereka tidak menemukan Nabi Yunus karena Nabi Yunus telah pergi. Nabi Yunus telah meninggalkan kota Ninawa. Akhirnya karena mereka tidak menemukan Nabi Yunus, mereka bersujud di depan rumahnya masing-masing. Mereka bertaubat, mereka mohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan yang mereka lakukan. Karena mereka tidak menyembah Allah, mereka meminta ampun atas itu semua. Akhirnya setelah mereka meminta ampun kepada Allah, yang tadinya azab mau turun itu nggak jadi. Yang tadinya langit hitam itu kembali cerah. Pokoknya saat itu azab yang tadinya mau turun nih karena kaum Ninawanya taubat, jadi Allah tidak jadi mengirimkan azab ke kota Ninawa. Sedangkan Nabi Yunus yang saat itu sedang berada di perjalanan meninggalkan kota Ninawa, Nabi Yunus berjalan menuju tepi lautan, tepi pantai. Dia melihat ada kapal besar yang berisi rombongan ingin berlayar. Saat itu sebenarnya kondisi kapal sudah penuh karena udah banyak rombongan di situ, tapi Nabi Yunus tetap mau ikut di rombongan kapal itu. Akhirnya diizinkan oleh nahkodanya, diizinkan oleh rombongan kapalnya, mereka berlayar. Sampai pada di tengah lautan ternyata terjadi badai besar, terjadi angin dan hujan, pokoknya terjadi badai yang menyebabkan kapal itu terombang-ambing. Kapal ini tidak seimbang keadaannya, tidak stabil. Sampai nahkodanya bilang ke rombongan kapal seperti ini, ini kapalnya tidak seimbang nih, harus ada barang-barang yang dibuang ke lautan. Jadi barang-barang rombongan yang ada di kapal saat itu tuh dibuang-buangin. Yang misalkan bawa TV pada dibuang-buangin, bawa baju pada dibuang-buangin ke lautan supaya kapalnya ini kembali seimbang, supaya kapalnya ini tidak tenggelam. Nah, semua barang-barang ternyata udah dibuang-buangin, tapi kondisi kapal masih tidak seimbang juga nih, masih terombang-ambing juga. Kemudian nahkoda kapal ngomong kayak gini ke rombongan kapal, ini cara satu-satunya supaya dapat menyelamatkan kapal ini yaitu dengan di salah satu dari kita ada yang nyebur ke lautan. Nggak di kapal ini, artinya dia harus nyebur ke lautan, nggak boleh ada di kapal ini. Semua penumpang kapal di situ kaget karena siapa yang mau kan kita nyebur di lautan, karena bakal ada ikan paus, bakal tenggelam. Jadi nggak ada yang mau saat itu, pada kaget semua. Nah, kemudian kata nahkoda kapalnya gini, oke, biar adil mendingan kita undi aja nih namanya siapa yang bakalan nyebur gitu kan. Akhirnya diundi dikocok. Pas diundi, yang pertama keluar namanya Nabi Yunus. Nah, kemudian penumpang kapal ngomong kayak gini, kayaknya nggak mungkin deh Nabi Yunus karena Nabi Yunus orangnya baik, nggak mungkin dia. Coba kocok lagi, diundi ulang. Akhirnya diundi sampai 3 kali undian, namanya Nabi Yunus selalu keluar dalam undian tersebut. 3 kali dikocok, 3 kali diundi, itu namanya Nabi Yunus terus yang keluar. Akhirnya Nabi Yunus berkata seperti ini kepada nahkoda dan rombongan kapal, wahai saudaraku, tidak apa-apa aku yang
nyebur ke lautan karena ini memang sudah takdirku gitu kan. Akhirnya saat itu kapal tetap berjalan dengan Nabi Yunus nyebur ke lautan. Nah, ketika Nabi Yunus nyebur ke lautan langsung dimakan, ditelan oleh ikan paus. Jadi Nabi Yunus ini dimakannya tidak dikunyah tapi langsung ditelan sama ikan pausnya. Jadi tubuhnya Nabi Yunus ini tidak hancur. Pas dalam perut ikan paus, Nabi Yunus ini merasa gelap, semuanya gelap karena kan di dalam perut ikan ya, gelap. Dia merasa gelap, merasa sangat lemah, dan di situ dia baru sadar. Nabi Yunus baru menyadari kesalahannya. Ya Allah, maafkan hamba karena hamba telah meninggalkan kaum hamba yaitu kaum Ninawa. Harusnya hamba tidak meninggalkan mereka. Kemudian Nabi Yunus di situ berdoa, minta diampunkan sama Allah atas segala kesalahannya. Kemudian Nabi Yunus di situ juga berdoa seperti ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Nah, atas kesungguhan Nabi Yunus berdoa, atas kesungguhan Nabi Yunus meminta ampun, akhirnya Allah mengampuni Nabi Yunus. Kemudian Allah melemparkannya ke daratan dengan cara ikan paus itu membuka mulutnya langsung menyemburkan Nabi Yunus ke daratan. Nabi Yunus saat itu sangat keadaan lemah, sangat lelah karena berhari-hari berada di dalam perut ikan paus. Nah, kemudian di situ Allah menumbuhkan makanan-makanan yang membuat Nabi Yunus memiliki tenaga kembali. Setelah Nabi Yunus memiliki tenaga kembali, Nabi Yunus ini kembali ke kaumnya, kaum Ninawa. Nabi Yunus ini tidak menyangka bahwa kaum Ninawa ternyata selama kepergiannya ini udah bertaubat. Nabi Yunus disambut baik oleh kaum Ninawa. Saat itu kaum Ninawa sudah bertaubat. Yang tadinya mereka menyembah berhala, ada banyak berhala di Ninawa. Saat Nabi Yunus kembali, sudah tidak ada sama sekali berhala dan semuanya sudah menyembah Allah, dan saat itu mereka sudah hidup tentram. Sekian, hanya ini cerita Nabi Yunus yang dapat Kawal sampaikan. Semoga teman-teman semakin penasaran dengan cerita Nabi Yunus kelanjutannya seperti apa lagi, sehingga teman-teman bisa membacanya di buku-buku sejarah Nabi. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.